Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen bisnis pekerjaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar perbankan syariah dan juga manajemen risiko. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, teman-teman sebagai penyemangat kita sepertinya harus mengucapkan moto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terlebih dahulu ya. Baby ceria, mahasiswa juara. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan atau membacakan terkait sub capaian pembelajaran untuk pertemuan kedua ini, yaitu konsep dasar perbankan syariah dan manajemen risiko. Nah, teman-teman, mudah-mudahan setelah teman-teman nanti memahami materi hari ini, teman-teman kami harapkan dapat memahami apa konsep dasar perbankan syariah dan juga apa konsep dasar memahami konsep dasar manajemen risiko. Oke teman-teman, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini dan tolong ditonton videonya sampai akhir karena di akhir video ini akan ada instruksi tugas yang wajib untuk teman-teman. Baik, selamat belajar. Apa itu bank syariah? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Terdapat dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ada yang tahu apa saja contoh bank syariah? Yap, betul sekali. Ada Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, dan masih banyak lagi. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional diantaranya sebagai berikut. Pada bank syariah, terdapat akad produk bank yang harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pada bank syariah, pola hubungan dengan nasabah yang tercipta ialah pola kemitraan. Di bank syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa operasional perbankan sesuai dengan syariah. Pengamat keamanan cyber dari teman-teman, mari kita simak berita mengkonfirmasi bahwa PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk atau BSI benar menjadi korban serangan ransomware. Ransomware adalah sejenis virus malware yang menyerang perangkat dengan sistem enkripsi file, sehingga menyebabkan seluruh layanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengalami error selama 4 hari, mulai tanggal 8 hingga 11 Mei 2023. Meskipun sudah berangsur pulih, masalah ini sempat membuat nasabah tak dapat melakukan transaksi di kantor cabang ATM, bahkan BSI Mobile. Gangguan layanan tersebut menurut pihak manajemen BSI berawal karena proses maintenance atau perawatan sistem. Kemudian setelah beberapa hari tidak berangsur pulih juga, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui adanya serangan terhadap sistem BSI. Namun Erick tidak merinci seperti apa serangan yang terjadi. Dan sejumlah pihak maupun pakar meyakini bahwa serangan cyber yang menimpa BSI adalah jenis ransomware. Ransomware biasa digunakan oleh hacker untuk mengancam dan meminta uang tebusan dari korbannya. Dilansir dari kompas.com, ransomware masuk ke perangkat korban melalui berbagai cara, seperti link palsu email, pesan instan, atau situs web. Ransomware dapat mengunci komputer dan mengenkripsi file penting yang telah ditentukan sebelumnya dengan kata sandi. Darktracer, hacker mengaku telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data yang ada di dalam sistem bank. Nah, teman-teman, kasus tadi adalah salah satu contoh lemahnya manajemen risiko. Hal tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan suatu bank jatuh dalam waktu singkat, apalagi kalau mayoritas nasabah menarik dananya dalam waktu yang sama. Jadi, apa ya manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan suatu risiko agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Jadi, agar perbankan syariah tidak terdampak atas risiko kerugian yang tidak dapat dikelola, makanya manajemen bank syariah wajib menyusun penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
seperti yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023. Berikut contoh penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait konsep dasar tentang syariah dan manajemen risiko. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman saudara tentang materi hari ini, saya akan mengadakan latihan soal dalam bentuk kuis di Kahoot. Teman-teman nanti bisa scan barcode yang ada ataupun tolong di input kode untuk Kahootnya ya. Nanti teman-teman saya berikan kesempatan untuk mengerjakan kuis dalam waktu 10 menit. Lalu untuk presensi kita pada hari ini akan saya ambil dari kuis yang teman-teman kerjakan. Dan demikian tadi ya pembelajaran kita untuk materi perbankan syariah dan manajemen risiko. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pemahaman bagi teman-teman semuanya, dan silakan mengerjakan tugas yang telah saya sediakan. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian teman-teman untuk menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dan ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.